Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama dari kelompok saya sendiri. Yang kedua akan dijelaskan oleh Hafsah, teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber literatur. Sebelum kita memasuki sumber-sumber literatur itu apa saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara umum literatur. Nah, literatur ialah salah satu acuan atau rujukan berwujud karya tertulis yang dapat dipakai dalam beragam aktivitas dalam ilmu pengetahuan. Sebab dianggap sebagai mempunyai manfaat atau keunggulan yang abadi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa literatur sebagai sumber informasi yang dipakai sebagai referensi oleh pemakaiannya. Sehingga bisa kita ketahui bahwa literatur tak hanya berwujud tulisan, melainkan dapat berwujud rekaman, film, laserdisc, piringan hitam, atau benda lainnya yang dapat memberikan informasi ataupun manfaat menurut dari ALA Glossary of Library and Information Science di tahun 1983, pengertian literatur adalah suatu bahan bacaan yang bisa dimanfaatkan dalam seluruh kegiatan yang bersifat intelektual maupun rekreasi. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa literatur memiliki fungsi. Yang pertama, memperkuat informasi yang didapatkan dari hasil hipotesa ataupun analisis. Yang kedua, membantu pemakaiannya di dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Ketiga, informasi tambahan sebagai pelengkap sebuah informasi. Di sini ada beberapa sumber literatur yang dapat kita gunakan. Pertama, artikel atau jurnal ilmiah. Biasanya, artikel atau jurnal ilmiah ini dengan bidang keilmuan yang dapat sangat membantu sebagai sumber literatur untuk jurnal yang sedang Anda kerjakan. Karena lebih baik jika kita memilih sumber artikel ilmiah dengan hasil penelitian terbaru. Biasanya kita menemukan penelitian terbaru dengan cara mencari artikel atau jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2-4 tahun terakhir. Yang kedua ada seminar. Proceeding seminar atau bisa disebut seminar memiliki posisi yang hampir sama dengan jurnal ilmiah. Yang membedakannya adalah seminar lebih dikhususkan pada hasil dari sebuah konferensi ilmiah, sedangkan proceeding seminar yang ilmiah telah melalui proses editing dan review yang ketat serta memiliki ISBN atau ISSN. Yang ketiga ada tesis atau disertasi. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Biasanya tesis ini ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana S2 yang ingin mengambil gelar master. Sedangkan disertasi adalah karya ilmiah yang bersyaratkan program studi doktoral atau S3. Selanjutnya ada buku. Di sini buku adalah sumber literatur untuk penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Sebuah buku berisi pembahasan ilmiah bidang keilmuan tertentu. Sebuah buku referensi dapat berupa hasil dari penelitian ilmiah. Yang selanjutnya ada media atau internet. Nah, di sini adalah media yang sering digunakan oleh seseorang untuk mencari pembahasan terbaru. Media atau internet biasanya digunakan sebagai sumber literatur terakhir yang bisa Anda gunakan untuk sumber media massa atau media internet. Contohnya seperti artikel atau berita yang dimuat oleh media massa yang kredibel. Kedua, ada data atau informasi yang diambil dari situs resmi dari pemerintahan atau kementerian. Ketiga, ada blog.
atau tulisan dari para pakar yang telah diakui ahli dan bidangnya. Selanjutnya ada situs resmi oleh organisasi nasional ataupun internasional. Contohnya ICW, PBB, PBS atau OGI, dan jurnal elektronik dan dari Open Access Journal. Selanjutnya sumber-sumber literatur yang bisa kita gunakan ada abstrak, indeks, dan review. Biasanya, indeks dan review ini sering digunakan untuk seseorang untuk mendapatkan informasi terbaru. Dikarenakan indeks itu menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Contohnya seperti indeks internet akan ditampilkan sebagai berikut. Contohnya bagian heading kepala berita internet, yaitu proxy server. Heading memberikan informasi pada kita buku mengenai internet. Hal utama dibahas di sini adalah mengenai proxy server. Sedangkan review yaitu berisi tentang tulisan-tulisan yang mensintesa karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Tulisan disusun berdasarkan topik dan isi. Dan review biasanya penulisannya memberikan perbandingan dan bahkan juga kritik terhadap buku atau karya review. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafsah, teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan tentang metode literatur review. Jadi dalam literatur review adalah uraian tentang teori atau temuan dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun suatu kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Jadi dalam literatur review ini berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, yaitu seperti artikel, buku, selintir informasi dari internet, dan lain-lain. Tentang topik yang dibahas, literatur review yang baik harus bersifat relevan, mutakil, dan memandai. Landasan tinjauan teori dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan literatur review. Jadi langkah-langkah dalam literatur review, yang pertama itu ada langkah-langkah dalam literatur review itu. Yang pertama ada formalisasi permasalahan, pilihan topik yang sesuai isu dan minat permasalahan harus ditulis secara lengkap dan tepat. Selanjutnya ada langkah kedua, itu cari literatur yang relevan dengan penelitian, dapatkan gambaran topik penelitian dari sumber-sumber penelitian sangat membantu bila didukung pengetahuan terkait yang dikaji. Langkah ketiga itu adalah evaluasi data. Jadi kita lihat kontribusi apa saja antara topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai kebutuhan guna mendukung penelitian. Yang kedua itu ada cara melakukan teknik review literatur. Jadi cara yang pertama itu adalah kita harus cari kesamaan dari teknik review literatur. Yang kedua itu kita harus cari ketidaksamaan dari teknik review literatur. Selanjutnya ada yang ketiga, berikan pandangan. Yang keempat ada bandingkan. Yang kelima ada ringkasan. Yang ketiga itu ada cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu adalah publikasi paper di jurnal nasional dan internasional. Yang kedua ada tesis atau S2, penulisan ilmiah yang bersifat mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Selanjutnya ada disertai S3 atau merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi untuk mendapatkan gelar doktor filsafat disertai berisi fakta berupa penemuan dari penulisan berdasarkan metode dan analisis
yang dapat dipatahkan kebenarannya. Hasilnya ada jurnal. Jadi dari hasil konferensi, jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitira atau sitasi utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat verifikasi dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Selanjutnya ada majalah. Sebenarnya ada majalah atau pamflet, ketik majalah ini yang merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Jadi penulisan cara kita menulis daftar pustaka itu sebagai berikut. Yang pertama itu tulis nama pengarang. Biasanya nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Misalnya ada tulislah tahun terbit buku, setelah tahun terbit buku diberikan tanda titik. Selanjutnya tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring, setelah judul buku diberi tanda titik. Selanjutnya ada tulis kata terbit yang nama penerbitnya, di antara kedua bagian itu diberikan tanda titik 2, setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Selanjutnya apabila digunakan dari sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber ditulis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Selanjutnya ada contoh penulisan daftar pustaka menurut sumber yang dipakai. Jadi contoh dari penulisan daftar pustaka menurut sumber yang dipakai, di sini ada ada contoh buku edisi pertama D. Sarunuyagite, Laos New York, itu tahun 1996. Selanjutnya ada paper jurnal dan tesis atau disertasi. Selanjutnya ada web, ada buku online dan buku jurnal online. Jadi hanya ini yang dapat saya jelaskan dari pemaparan materi kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan pada kawan saya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ingin memberikan saran, kritik, ataupun menambah materi kami persilahkan. Jika teman-teman yang tidak paham, boleh bertanya kepada kami persilahkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.